لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, melanjutkan kajian kitab At-Tauhid. Pada dua pertemuan sebelumnya pembahasan kita berkutat di bab ma jaa fir riya, yaitu masalah riya di dua pertemuan sebelum ini, dan masih kita berada di bab tersebut, yaitu berkaitan dengan riya, yang mana ini adalah di antara sampel terbesar dalam masalah syirik. Kita akan membahas ayat Al-Kahfi 110, surat Al-Kahfi ayat 110 insyaallah ta'ala, di ayat terakhir dari surat yang mulia. Itu firman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dan disitir oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab At-Tauhid. Qul innama ana basyarum mithlukum يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dan insyaallah kita lanjutkan kemudian dengan hadis Nabi SAW atau hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah." Kita mulai dari ayat Allah Azza wa Jalla 110 dari surat Al-Kahf. Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, yaitu katakanlah, perintah Allah Ta'ala kepada nabinya agar berkata kepada orang-orang bahwasanya innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya adalah manusia semisal kalian, seperti kalian. Ini menunjukkan, menjadi dalil akan basyariyahnya Nabi SAW, yaitu kemanusiawiannya beliau alaihi wassalam. Ketika beliau manusia, maka sifat zat manusia ada padanya. Sebagaimana mithlukum, kalian para manusia seluruhnya. Dan kalimat ini menunjukkan bahwasanya dia, yaitu Rasulullah SAW, beliau bukanlah Rabb, bukanlah Tuhan, bukan pula malaikat, dan bukan makhluk dari jenis lainnya. Beliau kuatkan kemanusiaan beliau dengan perkataannya mithlukum, seperti kalian. Seperti kalian. Sebagaimana kalau kita ngomong kepada saudara kita, ana orang biasa kayak antum, gitu. Ana orang awam kayak antum. Kayak antum ini adalah takkid, penguatan dari segi mithliyah, kemisalan. Sehingga makin dipercaya bahwasanya ana orang awam dan orang biasa kayak antum. Taib.
Namun di sini ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia seperti kalian. Kalau cuma seperti itu saja bicaranya, maka tidak ada afdhaliyah pada diri Nabi, tidak ada keutamaan dong, sama aja. Melainkan perlu ditambahkan dengan sifat mutamayyizah, yaitu sifat yang melebihi kadar keumuman manusia. Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Ya. Dan manusia biasa seperti Rasulullah SAW dan para manusia seluruhnya, pada umumnya manusia kemanusiaan, ini juga disindir oleh kaumnya Hud, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, dan kaum-kaum para nabi terdahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Ibrahim alaihissalam, yang mana kaum musyrikin ketika itu mereka tidak mau percaya. Maka kata mereka, di antara alasan mereka enggak percaya, qalu in antum illa basyarum mithluna. Wahai para rasul, wahai nabi, atau yang disebut nabi, tidaklah kalian wahai para nabi illa basyarum mithluna, kecuali manusia kayak kita. Ya. Di surat Ibrahim. Kalian tuh orang biasa, oh manusia kayak kita. Itu kata kaum musyrikin terhadap Nabi Nuh, ya, terhadap Nabi Hud dan nabi-nabi lainnya. Ya. Dan mereka tambahkan, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una. Kalian itu manusia biasa yang pengen mencegah kami dari peribadatan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Fa'tu nabi sultani mubin, maka datangkan kepada kami keterangan yang benar-benar menjelaskan. Maka kata para rasul turun temurun dari zaman Nabi Nuh. Ya, apa kata mereka? Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum. Kata para rasul kepada kaumnya, kami ini manusia seperti kalian. Walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Ini juga ada dalil, jemaah sekalian. Bolehnya kita itu menzahirkan keutamaan yang Allah berikan pada diri kita di luar keumuman manusia, keutamaan itu dalam rangka menegakkan kebenaran atau hak. Hak di sini baik maksudnya kebenaran atau hak dalam artian kita human rights, hak manusia. Boleh kita sebutkan kelebihan kita. Ya. Boleh. Tapi bukan maksudnya ujub, ya. Maksudnya untuk menegakkan kebenaran. Ya, saya sama antum. Tapi saya punya hak karena saya adalah seorang apa? Bisa sebutkan. Itu boleh. Dengan dalil ini, isyarat dari dalil ini atau istinbat dari dalil ini. Ana basyarum mithlukum. Yuha ilayya. Tapi karunia yang Allah berikan kepada saya adalah saya tuh diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi wahyu. Maka ini keutamaan yang ada pada diri saya yang harus kalian akui dan harus kalian ikuti. Itu maknanya. Ya. Jadi kadang-kadang untuk menegakkan kebenaran atau hak, boleh kita menyebutkan kelebihan yang Allah berikan pada kita bukan dalam rangka ujub atau berbangga diri. Ya, taib. Misal kalau ada seseorang mendebat antum akan suatu permasalahan, antum faham permasalahan tersebut, antum ngerti dalilnya, ngerti hukumnya dan telah mempelajarinya. Tapi dia tetap mendebat antum. Maka antum bilang, antum belajar di mana, kata antum.
Kita sama-sama tuntut ilmu, tapi ana sudah meriset dan ana sudah memiliki ilmu akan ini. Ana sudah tanya ke beberapa masyayikh dan ustadz dan seterusnya. Ini kelebihan yang Allah berikan pada antum dari ilmu. Maka boleh antum takkid, antum tekankan seperti ini agar kebenaran ini tidak dikebumikan. Supaya zahir kebenarannya, enggak masalah. Taib. Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Wahyu itu ada pemaknaan dari segi bahasa dan ada pemaknaan dari segi syariat. Jadi wahyu ada dua makna. Ada makna lugawi, ada makna syar'i istilahi. Makna secara bahasa yaitu al-i'lam bisur'atin wa khafa. Makna wahyu secara bahasa adalah al-i'lam bisur'ah wa khafa, yaitu memberitahu dengan cepat dan tersembunyi. Itu adalah wahyu. Memberitahu dengan cepat, sur'ah wal khafa, dan tersembunyi. Jadi kalau memberitahu akan sesuatu memang cepat tapi terang-terangan, ini bukan wahyu. Memberitahu sesuatu diam-diam tapi enggak cepat, lama, maka ini juga bukan wahyu. Nah, di sini wahyu secara bahasa kadang ada disebutkan oleh Allah Ta'ala di Al-Quran, ya, sehingga maknanya bukan wahyu secara syar'i, melainkan maknanya adalah wahyu secara bahasa. Apa contohnya? Contohnya misal kita bisa lihat di surat An-Nahl. Ya, di surat An-Nahl ayat 68 kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajar wa mimma ya'rishun. Kata Allah Azza wa Jalla, wa auha rabbuka ilan nahl. Dan Rabbmu yaitu Allah Azza wa Jalla memberi wahyu kepada lebah atau lebah atau tawon semisal itu. Wahyu di sini bukan wahyu maknanya wahyu secara syariat. Karena lebah itu binatang tidak berakal, bukan mukallaf, tidak terbebani dengan beban syariat. Apalagi menjadi nabi, nggak mungkin. Dan di sini wahyu maknanya adalah i'lam bisur'atin wa khafa, yaitu memberitahu, memberi perintah kepada nahl, yaitu kepada lebah, dengan cepat dan tersembunyi, entah bagaimana caranya. Apa yang Allah wahyukan kepada lebah? Anittakhidhi, jadikanlah rumah-rumah minal jibali buyuta, minal jibal, di gunung-gunung, bebukitan. Jibal itu kalau dalam bahasa Arab, di bahasa kita bisa bukit, bisa gunung. Kadang kalau bagi kita itu ini bukit, tapi bagi orang Arab itu gunung, jibal, jabal. Ya. Kalau misalnya bukit di Indonesia disebut gunung, maka nggak tahu udah berapa banyak gunung di Indonesia. Kebanyakan isi gunung doang. Ya. Jadi tawon atau lebah di pegunungan, di gunung-gunung, tempat-tempat yang tinggi. Itu satu. Wa minas syajar, dan juga di pepohonan. Dua. Wa mimma ya'risun, dan di tempat-tempat manusia tapi yang ya'risun, di tempat-tempat yang dibikin manusia tapi berupa arsy. Arsy itu kan berarti di sini ada sisi atap atau atas. Makanya rata-rata lebah itu atau tawon bikin sarang dia atas rumah, di rumah bagian atas. Ya'risun. Itu kalau kita melihat lebah atau tawon itu bikin rumah situ, ingat ayat ini gitu. Masya Allah. Ini wahyu dari Allah gitu.
Sahih nggak itu wahyu dari Allah? Betul, tapi secara bahasa. Itu ya, wahyu secara bahasa, yaitu Allah beritahukan pada Nahl dengan perintah dengan lembut, maksudnya lembut di sini tersembunyi dan cepat. Kemudian juga dalam surat Yusuf dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibawa oleh saudara-saudaranya untuk dimasukkan ke sumur. Maka kata Allah, "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb." Ketika mereka berangkat pergi bersama Nabi Yusuf dan mereka bersepakat rame-rame untuk mencemplungkan Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur. Apa kata Allah? "Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun." Maka kami wahyukan kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, engkau nanti akan membongkar, engkau pasti akan membongkar, menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka nanti suatu saat. Mereka enggak sadar akan hal ini. Wahum la yash'urun, mereka enggak sadar bahwa Nabi Yusuf ketika itu mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Yusuf ketika itu masih berupa gulam, yaitu anak di bawah usia 10 tahun. Berangkat dari kata wa auhayna ilaihi, di sini kami wahyukan kepada Nabi Yusuf, kepada Yusuf, para ulama berbeda pendapat. Mengenai apa? Mengenai masalah apakah ada nabi yang dinobatkan sebagai nabi atau rasul di usia belum baligh. Itu permasalahan yang diangkat oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya, ada nabi yang sudah menjadi nabi sebelum dia baligh. Siapa? Kata sebagian ulama yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Isa alaihissalam. Loh, kok bisa? Nabi Yusuf dalilnya wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Nabi Isa yaitu karena dari kecil sudah bisa bicara, ini dari Allah, gitu kan? Oke. Sebagian ulama lainnya enggak setuju, enggak. Enggak ada nabi yang diutus sebagai nabi sejak sebelum baligh. Karena pengutusan sebagai nabi, apalagi rasul, ini beban yang berat yang tidak akan dimampu oleh anak-anak. Loh. Tapi ini dalilnya di surat Yusuf, wa auhayna ilaihi, kami wahyukan kepada Yusuf, padahal Yusuf itu masih kecil, masih belum baligh. Bagaimana menjawabnya? Maka di sini dilihat para ulama yang berbeda pendapat ini, mereka meninjau wa auhayna ini ditinjau dari bagaimana mereka memahaminya. Apakah ini wahyu yang dimaksud adalah wahyu secara bahasa atau wahyu secara syariat? Ulama yang berpendapat pertama tadi mengatakan Nabi Yusuf ketika sebelum baligh itu sudah jadi nabi, karena wa auhayna di sini adalah wahyu syariat. Kata mereka. Sedangkan dan pendapat yang lebih tepat adalah bukan wahyu syariat, itu intinya. Melainkan wahyu di sini wahyu secara bahasa, karena ketika di dalam sumur Allah Ta'ala wahyukan dalam artian apa? Allah beritahukan secara tersembunyi dan juga cepat bahwasanya Yusuf, kamu suatu saat akan membongkar urusan mereka ini. Itu maknanya. Oke? Nah, jadi wahyu secara bahasa itu al-i'lam, memberitahu secara tersembunyi dan singkat, cepat. Maka kalau misalnya ada di antara antum ya lewat ya kemudian berpapasan dengan ikhwan lain ya jalan, antum lihat dia pengen memberitahukan kepada dia sesuatu ya, jalan, nah berpapasan sama antum dan dia belagak pilon, seolah-olah nggak ngeliat antum. Tiba-tiba antum bisikin ke telinganya sambil berpuasa. Ingat utang.
Nah, gitu kan? Dan lewat dah. Wahyu bukan ini, wahyu dari segi bahasa karena memberitahu atau mengingatkan dia secara tersembunyi dan cepat. Gitu. Terus ikhwan yang kaget itu, ingat utang, kaget dia. Tahu aja dia, ingat aja ya utang saya ya. Padahal saya udah belaga nggak ngeliat gitu kan. Akhirnya pulang ke rumah bilang ke istrinya, istriku, saya mendapatkan wahyu. Wah, istrinya bingung. Imam Mahdi nih kayaknya. Secara bahasa benar. Ya, tapi secara bahasa Arabnya, kalau secara bahasa Indonesia, ya saya pikir wahyu yang dikenal di bahasa Indonesia ini bukan ini gitu loh. Secara syariat, wahyu yang dikenal di bahasa Indonesia. Jadi begitu ya, ikhwas sekalian, makna dari wahyu. Adapun makna wahyu secara syariat yaitu i'lamullahi bisyara'. Allah memberitahu dengan suatu syariat atau dengan suatu akidah yang meyakininya adalah ibadah. Itu wahyu secara syariat. Jadi wahyu secara syariat adalah Allah Ta'ala memberitahukan kepada hambanya dengan suatu syariat atau dengan suatu akidah yang berpahala jika meyakininya dan berdosa jika tidak meyakininya. Itu wahyu secara syariat. Yang mana wahyu secara syariat ini hanya Allah berikan kepada apa? Kepada para nabi dan rasul. Mereka mendapatkan wahyu seperti ini. Ya. Jadi wahyu yang pertama lebih ke ilham yang sifatnya cepat dan tersembunyi. Adapun wahyu secara syariat, pemberitahuan bisa cepat dan tersembunyi, bisa juga seperti itu, namun lebih ke sifat syariat dan juga akidah yang wajib diyakini. Dan ini khusus untuk para nabi. Para nabi, ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Yuha ilayya, tapi kelebihan saya adalah saya dapat wahyu secara syariat. Karena wahyu yang bukan syariat itu tidak melazimkan adanya kelebihan pada manusia. Ya, enggak melazimkan adanya kelebihan manusia. Sebenarnya lebah dapat wahyu untuk bertempat tinggal, tapi dia tidak memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk pada umum. Dibandingkan dengan manusia memiliki kelebihan yang tidak ada pada lebah. Taib. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasannya ilah, sesembahan kalian, ilahukum, ilah artinya sesembahan, adalah sesembahan yang Maha Esa. Ilah, ya. Maka ilah ini maknanya sesembahan. Kalau Rabb maknanya Tuhan yang menciptakan, yang merezekikan, itu bedanya. Ilah maknanya bukan yang menciptakan, maknanya adalah yang disembah. Maka ilahi artinya sesembahanku. Begitu juga dengan Allahumma, artinya ya Allah, wahai sesembahan. Itu bedanya. Dan lafal ilah di sini ilah, sesembahan. Bahwa saya sesembahan kalian hanyalah satu, itu satu hal. Maka kemudian Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Ya, sekarang dengan Rabb, bukan dengan ilah. Ya. Maka barang siapa yang yarju, berharap, roja, menginginkan, bercita-cita, liqa'a rabbih, untuk berjumpa dengan Rabbnya. Berjumpa dengan Rabbnya, ini dengan lafal Rabb. Juga di surat lain di Al-Ankabut misalnya, man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka sesungguhnya ajal dari Allah Azza wa Jalla itu akan datang. Ajal itu waktu, timingnya akan datang.
raja di sini yaitu bercita-cita, menginginkan, berharap. Barang siapa yang mengharapkan atau berharap bercita-cita pengen ketemu Allah, maka apa syaratnya? Kalau antum boleh berharap, apa syaratnya? Falyamal amalan salihah. 1. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. 2. Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau bisa antum mungkin baca suatu ketika di kitab Ad-Da'wa Dawa, menyebutkan penjelasan yang sangat baik dan perlu pemikiran yang tajam mengenai keterpedayaan banyak manusia, terutama kalangan Murji'ah. Ya, Murji'ah ini maksudnya adalah orang-orang yang menganggap maksiat itu tidak berpengaruh pada iman. Itu maksud saya Murji'ah sini. Bukan Murji'ah kelompok tertentu, atau kita kadang-kadang dilabeli Murji'ah oleh sebagian orang. Itu bukan masalah itunya, itu hanyalah sentimen sebagian orang saja. Enggak, maksudnya Murji'ah irja secara prakteknya gitu loh. Di kitab Ad-Da'wa Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi ada terjemahannya itu. Di pustaka Imam Syafi'i yang paling bagus. Beliau menyebutkan rahimahullah Ibnu Qayyim, sisi-sisi keterpedayaan banyak dari manusia, dan itu juga menjangkiti masyarakat awam kita. Ya. Yang mana bagi banyak orang harapan itu ada sendiri, amalan itu ada sendiri. Artinya begini, kita tuh yang penting harap, urusan amal ya udahlah, nggak beramal juga, yang penting harap gitu. Paham nggak? Gini loh maksudnya, ikhwan. Gini, ketika ada seorang lagi minum khamr, lagi mabok, terus kemudian dia bilang, duh, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni saya. Masih megang botolnya dia. Relevan nggak kira-kira? Antum minta ampun sama Allah, tapi masih megang botolnya gitu loh. Dan habis itu minum lagi. Kira-kira diampuni gak? Enggak. Karena apa? Harapan yang ada pada antum itu palsu. Ketika seseorang memang berharap, maka dia akan berusaha menggerakkan dirinya menuju harapannya. Baru itu benar. Tapi kalau dia ngomong doang, harap saya bakal gini, tapi dia nggak mau bergerak, maka berarti ada kesalahan. Kecuali kalau darurat atau memang dia tidak mampu misalnya, itu beda konteks, dikecualikan. Orang berharap pengen punya anak dan keturunan, tapi nggak mau nikah. Ini bahlul namanya. Gimana cara antum punya anak nanti? Adopsi. Oh nggak mau, saya pengen punya anak kandung lahir dari produksi saya gitu. Ya tapi antum nggak mau nikah. Ya gimana lah, kita tawakal aja sama Allah, nanti saya juga punya anak kok. Ya enggak, harus ada sebabnya dong yang relevan dan logis. Berarti antum harapannya palsu. Gitu. Beberapa orang mengatakan, saya cinta Nabi, saya berharap syafaat Nabi. Ya, harapnya itu. Tapi yang dilakukan kebidahan. Walaupun atas nama syafaat dan salawat. Mungkin salah paham. Tapi apa harapan apa seperti ini gitu loh. Malah kadang-kadang ya ahlus sunnah yang lebih benar gitu loh. Ngeharap dapat syafaat dengan cara mengikuti sunnah Nabi, itu yang benar gitu loh. Walaupun enggak terang-terang, enggak berlebihan dalam ini, tapi ini benar harapannya, yaitu itulah caranya. Maka seseorang ketika berharap ingin sesuatu, maka dia harus akhdh bil asbab, yaitu menempuh sebab-sebab terwujudnya harapan tersebut. Jika dia tidak mau melakukan sebab-sebab tempuhan itu,
maka kita tidak percaya dengan harapan dia. Ya. Semua berharap masuk surga. Tapi amalan yang dilakukan, amalan neraka. Lah ini berarti bohong. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal. Begitu. Kalau enggak beramal, maka enggak. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik dalam peribadatan. Maka kalau saya ingin ketemu Allah, saya rindu akan Allah, tapi berbuat syirik, berarti Anda enggak, Anda ngomong doang. Begitu ikhwan. Makanya di kitab Ad-Da'wah ini, mindset masyarakat yang perlu diobati itu ada di kitab Ad-Da'wah di awal-awal. Ya, beberapa orang terperdaya akan takdir, terperdaya akan harapan mereka, dan merasa bahwasanya yang penting berharap dulu deh, untuk urusan usaha gampang. Ini kan gini jemaah, kalau antum pernah dengar istilah Jabriyah, ana pernah menjelaskan di sini beberapa tahun lalu, Jabriyah, Qadariyah. Kalau orang barat, mereka itu kan terlalu pede, lebih dekat kepada mazhab Qadariyah dan Mu'tazilah. Orang kita orang timur lebih Melayu, lebih nunduk. Maka lebih apa? Lebih kadang-kadang lebih ke Jabriyah. Ya. Dan kadang lebih ke Murji'ah. Karena terlalu santai gitu loh. Kayak kita merasa udahlah saya mah manut aja, ya saya mah berserah pada takdir. Jadi enggak ngapa-ngapain. Makanya orang-orang yang semi gembel walaupun pakai dakwah, udah saya keluar dah kemana gitu untuk dakwah, enggak nafkahin anak istri, yang penting keluar dakwah, padahal ilmu masih enggak seberapa. Kadang menggembel di jalanan, kemudian kadang ngotorin masjid juga, kadang-kadang kemudian apa? Ditanya, anak istri antum gimana? Kan ada di rumah, mereka gimana? Bayar SPP, bayar listrik, belum internet, kuota, pakai Telkomsel lagi istrinya. Gimana? Saya serahkan ke Allah. Antum benar menyerahkan ke Allah. Ini menyerahkan ke Allah, berharap rezeki dari Allah, tapi antum enggak menempuh apapun dari sebab, melainkan antum tinggalkan anak dan istri dengan air mata mereka. Dan anak istri jualan cilok, cakwe dan seterusnya, antum ngapain? Anak dakwah. Ntar yang kepala rumah tangga itu antum apa siapa? Maskulinitas antum kemana? Kelelakian antum hilang. Dakwah itu wazifahnya, tugasnya para rasul. Betul, tapi rasul enggak kayak antum. Lihat Nabi Daud alaihissalam ikhtiarnya. Makan dari hasil upaya tangannya. Antum makan angin. Syuf lihat. Ini orang terpedaya seperti ini. Ini jarang di barat, jarang. Wah, orang barat banyak yang berlebihan dalam usaha demi dunianya. Orang kita ada beberapa orang yang enggak mau usaha atas nama tawakal. Enggak bisa. Enggak bisa. Dan ini kadang memperdaya kita. Karena karakter kita lebih Melayu gitu loh. Enggak mau usaha, kadang-kadang udahlah, udah serahkan kepada Allah. Tapi usaha enggak lanjut. Enggak bisa seperti itu, ikhwan. Makanya kalau memang kita berharap, yarju, ada harapan, amal. Harapan itu harus ditingkahi setelahnya dengan fal ya'mal, beramal amalan salihah. Karena di sini rojaknya yaitu harapannya berjumpa dengan Allah, maka amalannya harus amalan saleh, jangan syirik. Di sini yarju liqa'a rabbih, liqa. Liqa itu berjumpa, bersua, bertemu. Ketahuilah bahwasanya semua dari manusia itu akan bertumbuh dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Namun perlu diketahui luqya atau perjumpaan dengan Allah ada dua macam. Perjumpaan dengan Allah ada dua macam di akhirat nanti. Yang pertama perjumpaan yang sifatnya umum, yang kedua perjumpaan yang sifatnya khusus. Perjumpaan yang sifatnya umum untuk semua manusia tanpa kecuali, semua akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dalilnya apa? Dalilnya di surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Di surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Kata Rabb kita Azza wa Jalla,
Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia sekalian, innaka sesungguhnya engkau. Di sini insan ini bisa dimaknai jenis manusia semuanya. Itu salah satu tafsiran. Jadi insan di sini untuk semua manusia termasuk kita dan orang-orang kafir dan siapapun. Pokoknya manusia. Innaka kadih. Kadahan. Sesungguhnya engkau wahai manusia kadih. Itu adalah pekerja keras. Pengusaha. Kalian semua pengusaha. Sudah melakukan perbuatan di dunia ini. Kadahan dengan suatu perbuatan ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalian telah melakukan amalan-amalan wahai manusia. Baik yang kafir maupun muslim. Kalian selama di dunia telah melakukan kerja keras dan amalan. Famulaqih. Maka kalian akan bertemu. Engkau akan bertemu. Famulaqihi. Hi di sini. Ha di sini. Para ulama beda pendapat. Apa yang akan ditemui oleh manusia di hari akhir nanti? Pendapat pertama, famulaqihi, yaitu famulaqi Allah. Famulaqihi Allah, yaitu akan bertemu dengan Allah. Wahai manusia sekalian, kalian itu telah apa? Telah berusaha keras, beramal selama di dunia, berbuat sesuatu selama di dunia, dan kalian akan berjumpa dengan Allah. Itu makna pertama dari ayat ini. Berangkat dari domir huwa di sini, hi, famulaqihi, hi di sini kembali ke lafal jalalah Allah Azza wa Jalla. Begitu. Itu makna pertama yang disebutkan oleh ulama. Makna kedua, tafsiran kedua, famulaqihi, hi di sini kembali ke kadahan. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan. Kadahan. Famulaqi al-kadah. Kalian itu sudah berupaya menuju Rabb kalian di dunia, berupaya, dan kalian akan bertemu dengan hasil upaya kalian. Ini makna kedua. Hasil upaya berarti apa? Amalannya akan kalian temui di akhirat nanti. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Yauma tajiru kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'." Di hari akhirat nanti, jiwa itu akan melihat. Setiap jiwa akan melihat, akan menemukan apa yang diamalkan dari kebaikan maupun keburukan. Jadi, dua tafsiran ini benar. Semua manusia akan berjumpa dengan Allah. Famulaqi rabbih. Dan semua manusia akan berjumpa dengan amalannya. Ini juga benar. Semuanya benar. Maka, ini adalah makna apa? Perjumpaan yang bersifat apa? Bersifat umum. Untuk semua manusia. Ini makna pertama. Liqa pertama. Adapun macam liqa yang kedua yaitu liqaun khas atau luqya khassah. Pertemuan yang bersifat khusus yang ini hanya ada untuk siapa? Mukminin, untuk orang-orang beriman saja. Apa bedanya liqa umum dengan liqa khusus di sini? Perjumpaan yang umum dengan perjumpaan yang khusus ini. Perjumpaan umum itu belum tentu ada fadilah. Belum tentu ada ridha. Makanya orang-orang kafir mereka dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla meskipun berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Berjumpa. Tapi ridha tidak dapat. Bahkan sebagian orang yang mungkin emang ada imannya berjumpa dengan Allah, tapi la yukallimuhumullahu wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Emang berjumpa pada Allah, emang dia muslim, tapi Allah tidak mengajak dia bicara baik-baik. Tidak Allah Ta'ala lihat orang-orang seperti ini. Enggak mau Allah lihat. Allah tidak sucikan mereka. Tidak Allah ampuni. Dan mereka akan dapat azab yang pedih. Itu ada. Dan ajaibnya di antara hadis Nabi SAW yang menyebutkan dalil ini. Ya berjumpa dengan Allah tapi Allah tidak melihat mereka. Tidak memandang mereka. Tidak meridhai mereka. Di antaranya ada al-musbil izarah, yaitu orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki. Itu ada hadisnya. Ini menunjukkan bahwa isbal termasuk dosa besar. Ya, terlepas dari khilaf ulama, apakah dengan sombong atau dengan sombong, al-muhim sombong enggak sombong. Kalau udah ketemu dalil seperti ini yang mengerikan ancamannya, maka sebenarnya udahlah enggak usah mikir sombong enggak sombongnya.
Karena orang yang tidak sombong terhadap syariat adalah ketika ada ancaman yang mendekatinya, dia langsung menjaga diri gitu loh. Dan ini ancamannya nggak ringan, ikhwan. Padahal seolah-olah perkaranya ringan. Ada beberapa perbuatan yang dianggap ringan oleh manusia, padahal kemudian dia menjadi azab di hari berikutnya. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika melewati dua kuburan atau berapa kuburan, ada kata Nabi, innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini sedang diazab, wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak diazab untuk sesuatu yang dianggap besar, sesuatu yang dianggap kecil. Di antaranya yang dianggap remeh apa? Yaitu ada tersisa percikan dari kencing atau bekas kencing yang masih tersisa di celananya atau di kainnya. Kecil, bagi orang apa sih itu doang, repot banget. Air kencing aja diurusin. Tapi ternyata di hari berikutnya sengsara gara-gara itu. Ya, taib. Kemudian liqa umum dan liqa khusus. Liqa khusus untuk orang-orang beriman. Yang mana fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Akan diberikan hisab yang lebih ringan, yang ringan insyaallah. Yang ringan insyaallah. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita hisab yang ringan. Tapi bagaimana caranya untuk menempuh hisab yang ringan tersebut? Ya. Sedangkan harta yang kita miliki, haramnya diazab, haramnya diazab, halalnya dihisab. Gimana? Harta yang kita miliki di dunia ini, yang kita simpan di dunia ini, haramnya adalah azab, halalnya adalah hisab. Maksudnya emang halal, tapi ditanya, gitu loh. Ini bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan. Bukan berarti nggak boleh kaya, bukan. Karena ada beberapa hadis yang mentarghib kita untuk memiliki harta juga. Ada hadis yang mentarghib, salah bahasanya. Ada ayat atau hadis yang mentarghib, memotivasi kita untuk memiliki harta, dan dengan harta tersebut kita berjuang di agama Allah itu. Ya, justru ayat-ayat atau hadis yang murni menganjurkan kita cuma memiliki harta itu enggak seperti itu. Melainkan harta punya, tapi gunakan harta itu untuk kebenaran. Untuk jihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta jihad itu bisa dengan jihad, bisa untuk jihad dengan harta. Kemudian juga hadis rijalud dunya arba'ah. Orang di dunia itu ada 4 macam. Yang pertama yang punya harta dan punya ilmu. Wah, itu Masya Allah. Berarti hartanya ini dipakai untuk fisabilillah. Ini keutamaannya. Yang seperti ini memang ada hisabnya. Tapi semoga spending hartanya itu untuk fisabilillah, semoga itu membuat dia ternawi. Karena seseorang akan dinawi dengan sedekahnya. Berarti dengan harta. Seseorang akan dinawi dengan sedekahnya. Berarti dengan harta dia. Maksudnya dengan sebab amalan dengan hartanya itu. Maka memiliki harta secara zat awalnya tidak tercela, tidak pula terpuji. Gitu loh. Dalam Islam. Memiliki harta doang tidak tercela dan tidak terpuji. Tinggal bagaimana dia memanage dan men-spending harta tersebut untuk apa. Itu baru disitulah titik tercela atau terpujinya. Taib. Harta yang haram diazab, terancam azab, dan yang halal terkena hisab. Lalu bagaimana kalau orang beriman yang dijanjikan fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, yaitu dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Apakah harus fakir dulu baru dihisab ringan? Ya akhi, di sini kalau misalnya kita memiliki harta yang banyak, halal dan berkah, rajin sedekah, maka tetap hisab yasira. Memang ada dalilnya bahwa fuqara itu lebih awal sekian ratus tahun atau sekian puluh tahun dibandingkan dengan agniya. Dia yang kaya karena masalah hisabnya ini gitu loh. Tapi itu tidak menutup pintu kemungkinan bahwasanya orang yang kaya ini pun juga akan dipermudah hisabnya.
Lama itu nggak mesti sulit gitu loh. Bisa aja tetap dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla dengan izinnya. Bukankah para sahabat sebagian memiliki kekayaan yang mungkin nggak sama kita? Kita ini nggak kaya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf udah kaya. Abu Bakar As-Siddiq udah kaya, dijamin masuk surga. Kita kaya. Ya kayak orang kaya ya. Kayak orang kaya padahal enggak gitu kan. Enggak dijamin masuk surga, amalan juga lamban. Apakah kemudian kita akan berhujah di hadapan Allah, ya Allah Abu Bakar kaya, saya fakir, harusnya saya lebih dulu dong. Ya enggak lah. Who are you? Gitu kan. Siapa antum? Anda pria dari Cilangkap gitu misalnya. Enggak ada apa-apanya antum. Tetap Abu Bakar yang lebih dahulu gitu loh. Enggak bisa mendahului mereka. Padahal mereka jauh lebih kaya daripada kita. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kekayaan itu adalah keberkahan, maka Allah permudah insyaallah ta'ala. Begitu jemaah sekalian. Jadi jangan kemudian kita menganggap kita miskin. Token listrik tiap hari bunyi. Ya, atau kadang-kadang padam. Pas padam kita serahin PLN, pas tetangga kita doang yang padam. Ya. Saking kirenya itu. Nah, itu token juga itu. Nah, kemudian ketika kita refleksikan kepada ikhwan-ikhwan kita yang memiliki kekayaan, naik mobil mewah dan seterusnya, bilang ke istrinya dia, sayang tenang aja, hisab kita itu lebih ringan daripada dia. Ya akhi, antum ngomong kayak gitu, tahu dari mana? Bisa jadi antum lebih besar hisabnya daripada orang-orang kayak. Bisa aja orang-orang kayak ini mereka memang punya kekayaan dan lancar sedekahnya. Lah kita nggak kaya dan lancar minta-mintanya pada orang. Bisa jadi kita hisapnya lebih banyak karena amalan kita tidak sebanyak amalan orang kaya yang dermawan ini. Maka enggak boleh kita fala tuzakku anfusakum. Jangan kita menganggap diri kita lebih suci. Ya, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Maka siapa yang punya harapan untuk berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang salihah, yang khasah, yang khusus, maka falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Amalan yang saleh yaitu maka khalisan sawaba. Amalan yang saleh adalah amal yang ikhlas, tauhidnya benar dan sawaba, sesuai dengan sunnah syariat. Itu amal yang saleh. Amal saleh itu seringkali di beberapa pesantren, terutama pesantren-pesantren yang lebih dekat ke tasawuf, amal soleh itu kadang lebih dekat kepada sedekah atau bantu orang. Padahal amal soleh itu lebih jauh, lebih luas daripada itu. Amal soleh, zikir termasuk amal soleh, birrul walidain amal soleh, imatatul adza anit thariq yaitu menyingkirkan duri di jalanan atau rintangan jalan, amal soleh, membuang sampah pada tempatnya, amal soleh. Maka sekali lagi ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi dan tidak melanggarnya, maka itu semua amal saleh. Amalan salihah, falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan salihah. Di sini berarti ada maf'ul mutlak yang menunjukkan bahwasanya amal ini harus terwujud. Artinya harapan dengan amal, harapan dengan ikhtiar itu adalah saling melazimkan satu sama lain. Enggak boleh ada harapan saja tanpa ada gerak amalan. Enggak bisa. Ini palsu. Iya, palsu. Secara logika palsu, secara syar'i juga palsu. Tapi hati-hati, iya beramal sih beramal, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia berbuat syirik terhadap Rabb-nya dalam peribadatannya. Maka di sini amal dan ibadah. Maka amal di sini, amal ini maksudlah amal ibadah, bukan perbuatan biasa. Misalnya antum jalan, contoh, antum lihat ada pohon kecil dan banyak hamanya berupa binatang serangga-serangga kecil. Kemudian antum semprotin sama apa namanya yang buat anti serangga tuh namanya. Apa sih namanya Pak? Pestisida, gitu kan? Ini perbuatan enggak? Perbuatan. Amal soleh enggak?
Ya enggak juga, enggak biasa aja, enggak ada amal soleh. Ketika orang tanya, lagi ngapain Pak? Lagi beramal soleh. Kan enggak kan? Amalan biasa gitu loh. Ibadah enggak? Bukan ibadah. Tapi ketika diniatkan ibadah, bisa menjadi ibadah. Tapi lillahi ta'ala, wala yusrik bi ibadat rabbi ahada. Misalnya, menyemprot pestisida, dimaksudkan dengannya supaya tanaman-tanaman orang tidak terganggu dengan ini. Supaya kita tidak, supaya orang-orang tidak terzalimi dengan ini. Gitu loh. Maka ini bisa menjadi ibadah. Tapi wala yusrik, tidak boleh berbuat syirik. Ya. Dan amalan lainnya, terutama ibadah mahdoh, ibadah murni, tidak boleh berbuat syirik. Dan ajaibnya jemaah sekalian, banyak dari kita, terutama anak pribadi, tidak menyadari atau kurang menyadari bahwasanya termasuk syirik, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di bab berikutnya, minasyirik iradatul insan bi'amalihi dunya. Manusia menginginkan dengan amalan solehnya, menginginkan dunia belaka. Ini termasuk syirik. Mungkin kita sebelumnya menganggap ini bukan syirik. Oh, ini paling maksiat doang. Tapi ternyata ini termasuk syirik. Yaitu mengharapkan dengan amalan solehnya ini dunia belaka. Syirik ini, syirik. Benar syirik. Iya. Tapi itu ada rinciannya nanti, ikhwan. Ada rinciannya. Ya, ada rinciannya. Pak Ustaz, gimana kalau misal lebaran, ya, halal bihalal, kemudian sungkeman, salaman sama saudara keluarga, ada tujuannya bukan silaturahim saja, bukan ibadah saja, tapi tujuannya nyari jodoh. Nah, ini juga ada hukumnya. Ada juga. Gimana Ustaz kalau misalnya kita sedekah 10.000 supaya jadi 100, 100 supaya jadi 1.000, 1.000 supaya jadi 10.000, 100.000. Gimana? Itu juga ada tafsilnya, rinciannya. Jadi jangan kira syirik itu pengen dipuji doang. Itu iya syirik. Bisa syirik. Tapi bisa juga syirik beramal soleh hanya demi ganjaran dan upah duniawi belaka. Begitu. Dan nanti juga ada tafsil atau rincian tentang kerja di yayasan atau kerja di masjid, kerja kontrak dan digaji dengan itu, apakah itu syirik atau tidak? Itu juga ada rinciannya. Tidak bisa dikatakan semua ustadz di pesantren nggak boleh digaji karena harus ikhlas. Antum kalau bilang kayak fatwa kayak gitu dikeprukin antum sama semua jajaran pesantren. Itu semua ada rinciannya, butuh fiqih dan butuh penjelasan. Jadi jangan berbuat syirik kepada Rabbnya sedikit pun pada siapapun. Maka itu adalah bentuk seseorang roja, yaitu berharap. Dan ana nasihati supaya kita coba baca kitab Ad-Da'wa Dawa dalam masalah ini. Yaitu al-ightirar, keterpedayaan sebagian orang berkaitan dengan roja, harapan, dan malasnya mereka beramal. Orang pemalas berarti tidak berharap. Adapun orang yang berharap benar harapannya, dia akan berusaha mewujudkannya. Itulah bedanya roja dengan amal. Roja itu berharap, amal itu berangan-angan. Yang roja berharap, maka dia akan berusaha. Adapun berangan-angan, dia hanya menginginkan dan tidak usaha. Itu bedanya. Itu bedanya, ikhwan. Banyak dari kita itu, terutama soal poligami, berharap atau berangan-angan? Lebih ke berangan-angan. Khayal. Lebih ke khayal dan khurafat rata-rata. Wah, gini, rata-rata jadi candaan. Ayo, kapan antum? Antum kapan akhi? Ya, antum kapan? Nanya antum kapan? Ya. Jangan sampai kebalap sama akh fulan. Ya, dan seterusnya. Bicara tentang poligami, ta'adud. Wah, indahnya, Masya Allah. Berbunga-bunga mata ikhwan di situ. Ya. Tapi nggak pernah ada praktek. Menujunya pun tidak. Berusaha pun tidak. Paling emosi doang di rumah. Dianya marah, istri juga marah. Gara-gara masalah ini. Apakah ini harapan atau angan-angan? Khayal, rata-rata khayal. Khayal dan kemudian mimpi jadi khurafat. Gak apa-apa. Maka kalau seseorang pengen betul-betul punya harapan, dia berjalan menujunya dengan baik. Kalau dia pengen menuju surga, dia berjalan menujunya dengan amal soleh.
dan tidak berbuat syirik. Falyamal amalan salihah. Ayat ini adalah ayat yang menghancurkan propaganda Murji'ah juga, ya, dan menghancurkan propaganda orang-orang yang kaslan, malas, tidak mau ikhtiar, orang-orang Jabriyah. Mereka nggak mau apa? Usaha. Udahlah, takdir Allah aja. Kita berserah pada takdir. Ya akhi, antum berserah pada takdir itu satu bab, dan untuk urusan beramal itu ada bab yang harus antum lakukan. Dan orang Indonesia ini kadang-kadang terlena dan terperdaya dengan kemelayuannya untuk tidak mau berusaha. Maka hati-hatilah dengan bisikan syaitan dalam masalah ini. Ingat wasiat Allah adalah, maka hendaklah beramal saleh dan jaga amal saleh itu dengan tauhid. Karena tauhid ini yang membuat kita istiqamah. Tauhid ini membuat kita istiqamah untuk bisa terus beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan ana dan juga rekan-rekan jemaah sekalian rahimakumullah untuk bisa beramal saleh dan tidak berbuat syirik pada Allah Azza wa Jalla dalam beramal saleh. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.